Indonesia bubar, Indonesia punah, ini yang dinamakan sebagai politik retorika. Ada yang menamakannya seperti itu, politik of fear. Mengapa hal-hal seperti ini tidak bisa dikendalikan? Ya, saya kira dua hal yang berbeda tadi ya Mbak Ania, politik retorika dan politik ketakutan. Oke. Kalau politik retorika itu bagian dari cara metode persuasi, mempengaruhi pemilih agar memilih dia. Tetapi dalam retorika juga jangan sampai kemudian yang keluar adalah propaganda, bombastis, mengadu domba, tetapi bersifat substantif. Nah, berbeda dengan politik ketakutan. Nah, kalau ke politik ketakutan itu betul-betul membuat masyarakat itu tidak punya harapan. Dia kehilangan harapan, kehilangan masa depan karena ditakut-takuti oleh situasi yang belum tentu itu terjadi. Dan ketika mengatakan Indonesia akan bubar, Indonesia punah dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori politik of fear. Saya kira banyak elit-elit yang mengatakan, mukakan selalu dengan politik ketakutan itu. Jadi bukan hanya para elit-elit tertentu, tapi ada banyak elit dalam setiap kampanye selalu menggunakan politik ketakutan itu. Itu saya kira tidak baik, karena bagian dari tujuan pemilu itu adalah memberikan pendidikan politik. Dan ini yang kita lihat adalah dalam pilpres sekarang ini absen pendidikan politik itu. Yang adalah politik retorika, politik ketakutan tadi. Padahal tujuan pemilu diantaranya adalah memberikan pencerdasan kepada masyarakat, bangsa dan negara bagaimana kita ini berdemokrasi. Bagaimana kita membangun bangsa dengan mengadu gagasan. Bukan kemudian memunculkan over retorika dan politik ketakutan. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Bahwa dalam perjalanannya kan masih saja ada yang kemudian menggunakan taktik atau strategi seperti ini. Oleh karena itu harus dihentikan. Karena setiap negara, masyarakat itu yang memulai politik retorika atau politik ketakutan itu elit. Oleh karena itu elit harus menghentikan cara-cara seperti itu. Karena cara-cara seperti itu akan merusak sendi-sendi bangsa, kehidupan bangsa kita. Karena nanti akan memberikan stigma pengaruh kepada generasi muda bahwa dalam konteks kontestasi politik ternyata seperti itu. Begitu kotornya. Padahal bahwa ini hal yang wajar dilakukan begitu. Seakan-akan seperti itu. Ya, seakan-akan hal wajar seperti itu. Itu yang sesungguhnya yang dulu saya ingat itu salah satu dihentikannya dengan cara seperti apa? Artinya apakah kemudian elit politik ini yang kemudian harus sadar gitu dan kemudian mulai melakukan cara berkampanye dengan cara yang lebih beradab gitu, dengan menganut etika dan moral dalam kontestasi yang memang sehat dan berimbang. Betul, ya. Yang pertama adalah elit itu sendiri. Karena bagaimanapun di sebuah bangsa, negara kita ini yang masih paternalistik, yang selalu melihat cermin ke atas adalah elit harus memberikan teladan yang baik. Setiap ucapannya, tindakannya. Karena itu nanti akan ditiru oleh para pengikutnya. Terus yang kedua, saya kira memang saya sih menghimbau kepada penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, bukan hanya sebagai petugas yang bersifat normatif, administratif menyelenggarakan pemilu, mengawasi pemilu. Ketika ada hal sesuatu yang akan mengganggu harmonisasi masyarakat, perlu juga diingatkan gitu, dihimbau. Meskipun itu adalah bukan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, ada pemilu, tetapi kita kan harus meluruskan. Nah sekarang persoalannya adalah siapa yang mengingatkan itu, kan nggak susah. Kita artinya sebagai pengamat kan sudah menghimbau, tapi kan nggak punya kekuatan apa-apa. Media massa juga sudah mengingatkan, tetapi kemudian itu siapa yang bertanggung jawab untuk menghentikan itu? Oleh karena itu ya saya berharap elit dan penyelenggara pemilu untuk mengingatkan agar sesuai dengan track itu dalam rangka kontestasi politik ini, aturan main yang harus dilakukan adalah jangan sampai mengadu domba masyarakat, jangan sampai memberikan pesisisme kepada masyarakat. Seperti itu.